Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua, khususnya teman-teman semua di kelas 4. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PAT atau penilaian akhir tahun untuk teman-teman di kelas 4, yaitu yang akan kita bahas adalah tema 9. Bagi teman-teman semua yang belum menonton video pembahasan PAT PAI, kemudian tema 6, tema 7, tema 8, kemudian juga matematika, nanti silakan teman-teman semua tonton, linknya ada di deskripsi semua untuk khusus kelas 4 ya. Jangan lupa teman-teman juga silakan share video ini sebanyak mungkin ke grup WhatsApp sekolahnya, grup WhatsApp kelasnya, atau ke grup apa saja agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Insting. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal nomor 1. Orang yang dapat memberikan informasi yang benar saat diwawancara disebut titik-titik. Nah, berarti ini kita masuk di nomor 1 ini adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, ketika kita mewawancarai, orang yang dapat memberikan informasi itu disebut siapa? Apakah A. narator, B. wartawan, C. juru kamera, atau D. narasumber? Nah, teman-teman tahu narator? Narator ini biasanya kaitannya dengan orang yang berbicara. Ya, seperti misalnya ketika di stasiun memberikan pengumuman, itu bisa disebut juga sebagai narator. Nah, seperti itu ya. Wartawan, B. Wartawan itu apa? Wartawan itu adalah orang yang mencari informasinya. Nah, kalau yang diwawancarai ya bukan wartawan. Kalau wartawan itu adalah orang yang mewawancarainya, orang yang mencari informasinya. Berarti yang A sama yang B salah ya. Kalau yang C, juru kamera. Juru kamera itu siapa? Ya, berarti berkaitan dengan kameramen. Nah, berarti bukan juga ya. Berarti sudah jelas jawabannya adalah narasumber. D jawabannya ya. Jawabannya adalah D. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi ketika diwawancarai, ketika ditanya. Nah, itu disebut narasumber. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber sebaiknya titik-titik. Nah, ini masih kaitan dengan wartawan, kemudian juga bertanya narasumber. Nah, ketika bertanya kepada narasumber, pertanyaannya itu harus bagaimana? Apakah A. banyak dan seragam, atau B. mudah dipahami, atau C. berulang-ulang, atau D. sulit dijawab? Sudah jelas sulit dijawab ini salah ya. Justru ketika kita bertanya, nah itu untuk mencari sebuah informasi, ya berarti yang harus bisa dijawab. Kalau sulit dijawab, yaitu kaitannya dengan tes. Ya, berarti yang D salah ya. Berulang-ulang, ini juga salah ya, berulang-ulang. Karena apa? Karena pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber itu jangan berulang-ulang, tetapi cukup satu kali saja. Nah, kalau yang A, banyak dan seragam. Ini juga tidak perlu ya, banyak itu tidak perlu banyak yang ditanyakan kepada narasumber, ya cukup yang poin penting-pentingnya saja. Nah, tetapi di sini yang paling tepat itu adalah mudah dipahami. Tentu ya, ketika kita ingin bertanya, ya pertanyaan kita ini harus mudah dipahami oleh narasumber. Jangan sampai ketika kita bertanya, pertanyaan kita tidak dipahami. Bagaimana mungkin kita bisa mencari informasi, mencari sebuah berita, atau menggali apa saja ya berkaitan dengan yang akan kita tanyakan, kalau pertanyaannya sulit dipahami, maka tidak akan kita dapatkan. Nah, maka pertanyaannya harus mudah dipahami. Berarti jawabannya adalah B, nomor 2. Oke? Lanjut nomor 3. Pertanyaan yang tepat untuk diajukan kepada narasumber seorang pecinta hewan. Nah, di sini garis bawahnya adalah seorang pecinta hewan. Kita cek yang A, bagaimana cara merawat hewan dengan agar tetap sehat? Apakah ini benar?
Oke, sekarang kita simpan. Kenapa ini benar? Karena ini ada kaitannya dengan cara merawat hewan. Kalau pecinta hewan berarti dia juga harus tahu, ya, harus tahu dan ada kaitannya dengan cara merawat hewan agar tetap sehat. Oke, masuk ya. Kita cek yang B. Mengapa hewan-hewan ini berada di tangan Bapak? Nah, saya kira ini tidak perlu ditanyakan ya. Ketika keadaan ataupun adanya hewan di narasumber ini tidak perlu kita tanyakan. Ya. Nah, berarti mengapa hewan-hewan ini berada di tangan Bapak ini tidak perlu ditanyakan hal seperti ini ya. Kita cek yang C, kapan Bapak terakhir mengenakan seragam untuk bekerja? Ini juga tidak ada kaitannya ya. Tidak ada kaitannya dengan pertanyaan kepada seorang pecinta hewan tentang seragam ya. Kita cek yang D, apakah Bapak memahami jenis-jenis hewan yang hidup di hutan? Nah, kalau ini secara umum global. Nah, ini kaitannya kalau jenis-jenis hewan yang hidup di hutan, kaitannya ditanyakan kepada penjaga hutan, bukan kepada pecinta hewan. Nah, berarti jawabannya yang D juga tidak tepat ya. Karena ini sebaiknya ditanyakan kepada penjaga yang di hutan atau orang yang bekerja menjaga hutan ya. Berarti jawaban yang tepat adalah A, bagaimana merawat hewan atau cara merawat hewan agar tetap sehat. Ini yang tepat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Tujuan melakukan wawancara adalah titik-titik. A. Menyampaikan ide, ini jelas salah ya. Wawancara itu bukan untuk menyampaikan ide. Menyampaikan ide itu bisa dengan berpendapat, beropini, ya, menulis, bukan wawancara ya. B. Mengolah keterangan, bukan untuk mengolah keterangan ya. Keterangan yang didapat itu bukan untuk diolah. Nah, berarti yang B juga salah ya, bukan untuk mengolah keterangan. C. Mengumpulkan informasi. Nah, ini yang tepat. Ya, kita melakukan wawancara itu adalah untuk mengumpulkan informasi atau juga bisa untuk mendapatkan berita ya dan lain sebagainya. Nah, ini jawaban yang tepat. Mengumpulkan informasi. Kalau yang D mempertahankan pendapat, ini debat ya, bukan wawancara. Berarti sudah jelas jawabannya adalah C, mengumpulkan informasi. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Narasumber yang tepat untuk diwawancarai mengenai program vaksinasi polio. Nah, ini kita harus garis bawahi ya. Program vaksinasi polio di Posyandu sekitar rumah adalah titik-titik. Nah, siapa nih kira-kira narasumber atau orang yang tepat untuk kita wawancarai tentang ini nih, program vaksinasi polio? Nah, apakah A, perusahaan obat? Nah, ini kan jauh ya kalau perusahaan obat. Sedangkan di sini adalah sekitar rumah. Nah, kalau pihak perusahaan obat ini biasanya jauh ya. Jauh, pabrik obat itu perusahaan obat jauh. Ya. B, petugas kebersihan. Ini tidak ada kaitannya ya, petugas kebersihan. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan program vaksinasi dengan petugas kebersihan. Yang A dan B salah. Kita cek yang C, penjaga toko obat. Nah, ini juga tidak tepat ya. Karena yang menjaga toko obat ini ya belum tentu dia mengerti tentang program vaksinasi. Tetapi yang paling mengerti, yang paling tahu tentang program vaksinasi itu adalah petugas dari vaksin itu sendiri atau dokter yang menangani vaksin. Ya, jadi jawabannya adalah D, petugas vaksinasi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada Ada wawancara ya. Ada dialog antara Anwar dengan petani. Anwar ini kemudian menyampaikan, saya ingin mewawancarai Bapak terkait pertanian di desa Sukaseri, Pak. Nah, kata petaninya menjawab, ya, Dik Anwar, silahkan. Nah, Anwar ini bertanya apa? Kira-kira petani ini menjawabnya seperti ini, sudah dari 2 bulan yang lalu. Nah, menurut teman-teman pembelajar semua di sini, kira-kira pertanyaan yang tepat dengan jawaban dari petani ini apa? Kita cek yang A. Berapa berat total seluruh hasil tanaman ini dalam sekali panen? Nah, ini tidak ada kaitannya ya. Berarti yang A salah. Kenapa tidak ada kaitannya? Karena jawaban di sini yang diberikan oleh petani ini adalah sudah dari 2 bulan. Berarti kalau menanyakan tentang waktu, ini kan 2 bulan itu waktu. Ya, 2 bulan ini adalah waktu. Nah,
Berarti pertanyaan yang lebih tepat ini bukan berapa. Kalau berapa ini adalah jumlah. Ya, pertanyaannya jumlah. Nah, berarti yang berkaitan dengan waktu itu adalah kapan. Pertanyaan yang lebih tepatnya karena di sini yang ditanyakan adalah waktu. Nah, berarti yang menanyakan kapan itu yang mana? B, C atau D? Ah, ini yang B ya, sejak kapan? Nah, berarti kaitannya yang B karena menanyakan tentang keterangan waktu. Jawabannya di sini waktu 2 bulan. Berarti sudah tepat jawabannya yang B. Kalau yang C, bagaimana cara Bapak untuk menanggulangi hama? Di sini tidak ada jawaban tentang menanggulangi hama ya. Nah, tapi ini tentang waktu. Kalau yang D, tanaman apa saja? Ini juga bukan. Ya, di sini tidak menjelaskan tentang jenis tanaman, tetapi tentang waktu. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Oke, ini ada dialog lagi antara Beni, tapi di sini dengan dokter ya. Kalau tadi ini antara petani dengan Anwar. Nomor 7, Beni dan dokter. Beni, selamat pagi Pak Dokter. Nama saya Beni. Saya ingin mewawancarai Pak Dokter terkait vaksinasi di perumahan kami. Kemudian dokter menjawab, iya, Dik Beni silahkan. Nah, kemudian Beni bertanya, apa vaksin yang diberikan saat ini dok? Nah, kemudian dokter ini jawabannya apa ketika Beni menanyakan apa vaksin yang diberikan saat ini dok? Nah, berarti jenis yang dijawab oleh dokter ya. Nah, kalau kita cek yang A, karena kita lihat saja di depannya ini karena. Nah, kalau karena itu kata tanya yang tepatnya adalah mengapa. Karena di sini jawabannya berupa alasan. Berarti bukan yang A jawabannya. Karena yang A ini kaitannya dengan alasan. Ya, karena. Nah, ini kaitannya dengan kata tanya mengapa. Berarti yang A salah. Sedangkan di sini ditanyakannya apa. Nah, berarti yang ditanyakan adalah jenis, ya. Kita cek yang B, vaksin BCG yaitu vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit TBC. Nah, ini yang tepat. Ya, yang B. Karena yang ditanyakan adalah jenisnya. Vaksin apa atau vaksin apa vaksin yang diberikan? Nah, ini kan jenis vaksinnya. Vaksin BCG. Berarti sudah tepat jawabannya adalah yang B. Ya, kalau yang C, seluruh data penerima vaksin dikumpulkan di puskesmas terdekat. Ini salah ya. Nah, ini salah karena tidak ada kaitannya dengan apa vaksin yang diberikan. Nah, kalau yang D, sudah sejak 1 tahun. Nah, ini kata tanya ini ya, waktu ya, kata tanya kapan. Nah, berarti sudah tepat yang B ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 8. Kita geser dulu. Berikut yang bukan tahapan sebelum melakukan wawancara adalah titik-titik. A. Menyusun pertanyaan. Betul, sebelum kita melakukan wawancara atau bertanya itu yang kita harus susun dulu pertanyaannya. Agar apa? Agar pertanyaan yang akan kita ajukan itu terarah, tersusun. Ya, pertanyaan ini yang pertama apa dulu, kemudian pertanyaan selanjutnya apa. Maka harus disusun, berarti yang A benar ya. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah yang bukan, berarti yang A salah ya. Karena ini adalah jawaban yang benarnya. Kita cari jawaban yang salahnya. B. Menentukan narasumber. Ini juga benar. Ini adalah termasuk tahapannya. Berarti bukan ini jawabannya karena yang ditanyakan adalah bukan ya. Yang bukan termasuk atau yang tidak termasuk. Yang C. Menentukan topik wawancara. Ini juga tahapan sebelum melakukan wawancara. Karena sebelum wawancaranya kita harus menentukan topiknya. Topik apa yang akan kita tanyakan nih? Apakah tentang bencana alam atau tentang keadaan sosial atau tentang vaksinasi seperti tadi ya. Nah, berarti yang A, B, dan C ini adalah termasuk tahapan sebelum melakukan wawancara. Berarti jawabannya adalah yang D. Ini bukan tahapan meringkas jawaban menjadi laporan. Nah, ya, setelah wawancara itu tidak ada laporan ya. Nah, berarti jawabannya adalah D. Sedangkan ini adalah meringkas jawaban menjadi laporan. Ini kalau meringkas jawaban itu ya berarti setelah wawancara ya, karena meringkas. Kalau sebelumnya berarti kita kan belum tahu jawabannya dari narasumber itu seperti apa. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Ini bukan termasuk tahapan melakukan sebelum wawancara. Oke, lanjut nomor 9. Topik yang tepat untuk mewawancarai polisi hutan. Nah, kira-kira yang mana nih? Topik yang dapat kita tanyakan kepada Pak Polisi Hutan. A. Bencana banjir yang melanda Jakarta. Ini tidak tepat karena ini berada di kota ya. Nah, ini kepada pemerintah ya harus ditanyakan ya, pemerintah Jakarta, bukan kepada polisi hutan ya.
B. Penyakit menular saat musim hujan. Ini juga tidak tepat. Harusnya kita ditanyakan pada dokter atau puskesmas atau rumah sakit karena kaitannya dengan penyakit ya. Kalau yang C, penebangan hutan jati secara liar. Nah, ini kaitannya dengan polisi hutan, yaitu tentang penebangan hutan jati secara liar. Berarti sudah tepat jawabannya yang C karena kaitannya dengan hutan. Kalau yang D, kebakaran di kawasan pertokoan. Nah, ini juga tidak tepat. Kalau ini ditanyakannya kepada pemadam kebakaran ya, atau kepada orang yang penjual toko itu sendiri bisa ya. Berarti sudah tepat. Topik untuk wawancara kepada polisi hutan adalah tentang penebangan hutan jati secara liar. Oke, lanjut nomor 10. Berapa jumlah penumpang yang Bapak bawa dalam sekali perjalanan? Pertanyaannya, narasumber yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah titik-titik. Nah, ini penumpang. Ya, sudah jelas kalau penumpang ini dokter tidak punya penumpang ya. Dokter ini pasien. Nah, sudah jelas jawabannya adalah pilot. Nah, B jawabannya pilot. Ya, kalau pekebun ya pekebun ini ladang ya. Kaitannya tentang ladang salah. Penambang juga ya tambangan ya, emas, batu bara, kemudian juga minyak ya. Berarti jawabannya tentang penumpang ini ya berarti pilot ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 11. Sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik disebut titik-titik. Harus, berarti harus ini ada kaitannya dengan wajib. Nah, kalau wajib berarti yaitu tentang kewajiban. Nah, ya, karena harus dilaksanakan. Ya berarti kewajiban. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 12. Hak penduduk yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA adalah titik-titik. Hak itu yang harus teman-teman ingat adalah sesuatu yang semestinya kita peroleh. Sesuatu yang kita peroleh ya, itu hak. Nah, yang kita peroleh ini apa? Dari sekitar pembangkit listrik tenaga air. Apakah A, menjaga kebersihan? Kalau menjaga, ini kata kerjanya menjaga, berarti ini kaitannya dengan kewajiban, bukan hak ya. Kewajiban kita menjaga. B, mencemari. Ini juga salah ya, mencemari sumber daya air. Ini larangan ini ya, mencemari ini larangan, hal yang dilarang. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah hak, berarti yang A dan B salah ya. A dan B salah. Kita cek yang C, membuat bendungan. Nah, ini juga bukan ya, bukan hak. Nah, yang termasuk hak sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita peroleh itu adalah mendapatkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini jawabannya. D, rumah kita dekat dengan PLTA, ya hak kita itu adalah mendapatkan listrik dari situ. Nah, jadi hak itu ya tadi sesuatu yang harus kita peroleh, ya harus kita dapatkan. Nah, itu adalah D ya, jawabannya mendapatkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Oke, lanjut nomor 13. Contoh hak yang diperoleh masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya air. Nah, ini juga hak ya. Hak. Yang mana nih kira-kira contoh hak yang diperoleh dalam pemanfaatan sumber daya air? Kita cek yang A, mematikan. Nah, kalau mematikan ya berarti ini kaitannya dengan kewajiban ya, mematikan air keran setelah selesai mencuci piring, ini adalah kewajiban, bukan merupakan hak, kewajiban ya. Berarti yang A salah. Kita cek yang B, menanam pohon di lahan yang kering dan gundul, ini juga kewajiban ya, kewajiban. Yang C, menggunakan air sungai untuk mengairi sawah. Nah, ini menggunakan itu ya hak kita. Hak kita ini ya dari pemanfaatan sumber daya air ya menggunakan air tersebut. Jadi sesuai yang tadi disampaikan bahwa hak itu adalah apa yang kita peroleh, apa yang kita gunakan. Nah, berarti ya ini menggunakan air, hak kita. Masa kita tinggal di dekat dengan sumber daya air tidak mendapatkan air ya. Berarti hak kita itu yaitu menggunakan air atau mendapatkan air ya. C jawabannya. Oke, lanjut nomor 14.
Salah satu kewajiban negara terhadap sumber daya alam berupa tambang adalah titik-titik. Nah, di sini kaitannya dengan kewajiban. Nah, kewajiban ya. Kita cek yang A, mengelola untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini kita garis bawahi dulu, ini checklist dulu ya. Nah, ini termasuk kewajiban pemerintah yang A, mengelola untuk kesejahteraan rakyat. Karena sumber daya alam ini adalah ya untuk masyarakat itu sendiri, untuk rakyat itu sendiri, untuk orang-orang yang ada di dalam negara itu sendiri, bukan untuk pemerintah, ya, tetapi untuk rakyat. Nah, berarti yang A kita checklist. B, menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat. Nah, kalau ini salah, tidak tepat ya. Tidak tepat ya. Nah, kalau yang B ini menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat, ya bisa saja rakyat ini ada yang tidak bisa menggunakannya, ada yang tidak bisa memanfaatkannya, maka sebagai pemerintah atau sebagai negara yaitu yang mengelolanya. Setelah dikelola, maka hasil dari pengelolaan itu yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, tetap yang mengelola adalah negara atau pemerintah, tetapi dari hasil itu adalah untuk masyarakat, untuk rakyat. Kalau yang B menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat ya salah ya. Nah, salah. Kalau yang C menyerahkan pengelolaan kepada negara asing ini juga salah ya. Nanti justru malah itu keuntungannya untuk asing ya, bukan untuk negara atau rakyat. Yang D menjual, udah salah. Menjual seluruh hasil tambang ke negara yang membutuhkan ya juga salah ya. Jangan dijual ya. Harus dikelola. Jadi jawabannya adalah yang A, kewajibannya adalah mengelola. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan kegiatan berikut. Kita baca dulu soalnya. Contoh kegiatan yang termasuk sikap persatuan dan kesatuan dalam kewajiban melestarikan sumber daya alam ditunjukkan oleh titik-titik. Nah, ini kewajiban melestarikan sumber daya alam. Yang mana nih? Kita cek yang A. Membersihkan tepi danau dari sampah. Nah, ini kewajiban membersihkan ya, kewajiban ya. Kewajiban kita ya. Terutama yang daerah rumahnya daerah tepi pantai. Yang nomor 2, menanam bibit pohon di area bekas penambangan. Ini juga kewajiban, harus ditanami. Ya, jangan sampai gundul. Kita cek nomor 3, kerja bakti membersihkan selokan dari sampah. Ini juga harus ikut andil dalam membersihkan selokan. Jangan sampai ketika ada kerja bakti kita hanya tidur di rumah, itu salah ya. Nah, itu kewajiban kita menjaga kebersihan. Yang 4, nomor 4, menggunakan pukat saat menangkap ikan. Ini salah. Ini salah ya, dilarang ya. Penggunaan pukat harimau ini dilarang oleh negara karena ada aturannya, karena akan merusak ekosistem. Nah, berarti sudah jelas yang termasuk kewajiban adalah nomor 1, 2, dan 3. Yang mana berarti? Yang A ya. Jawabannya A. Oke, paham ya? Kita lanjut soal nomor 16. Hak nelayan apabila mereka menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di laut adalah titik-titik. Ini kaitannya dengan hak. Yang mana? Berarti hak itu tadi. Apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan. Nah, berarti jawabannya kalau tidak memperoleh, ya mendapatkan. Berarti yang mana nih jawabannya? Yang A. Bukan yang A ya. Mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak ini salah ya. Salah. Kenapa? Karena ini bukan untuk melestarikan. Malah dia akan merusak. Ya, karena apa? Dalam jumlah yang banyak. Sedangkan aturan ya dalam sumber daya alam khususnya daerah pantai, daerah laut, ya jangan sampai diambil dalam jumlah yang banyak yang tidak tentu. Nah, ini salah ya. Kalau yang A salah. Kita cek yang B, melakukan pembelian hewan laut dari luar negeri. Ini juga salah ya. Karena ini adalah yang ditanyakan adalah hak nelayan. Ya. Kita cek yang C, menanam pohon bakau di tepi pantai. Ini kewajiban bukan hak ya. Menanam itu adalah kewajiban. Kita cek yang D, menikmati keindahan bawah laut. Nah, ini karena yang ditanyakan adalah hak nelayan yang kaitannya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, yaitu menikmati keindahan bawah laut. Kalau mendapatkan ikan dalam jumlah banyak ya ini salah. Lama-kelamaan karena setiap hari jumlah ikannya ditangkap itu banyak ya akan habis. Bukannya lestari tetapi akan rusak ya. Karena yang ditanyakan adalah kelestarian. Berarti yang D, menikmati keindahan bawah laut ya.
Oke, lanjut nomor 17. Berikut bukan termasuk hak yang diterima oleh anak di rumah. Nah, anak di rumah. Kita cek yang A. Mendapatkan kasih sayang orang tua. Kalau orang tua ini yang berarti di rumah, ya. Berarti jawabannya bukan yang ini. Karena yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk, yang bukan. Nah, oke, kita cek yang B. Mendapat perlindungan. Ini juga termasuk ke dalam hak anak di rumah. Berarti jawabannya bukan ini. Karena ini termasuk. Ya, yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk. Kita cek yang C, mendapatkan nilai baik. Nah, ini kalau ini kan kaitannya di sekolah, berarti jawabannya yang ini nih yang tepat, yang C. Ya. Karena ini kaitannya di sekolah, bukan di rumah. Ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C, karena yang ditanyakan adalah yang bukan atau yang tidak termasuk di rumah, hak anak di rumah, ya. C jawabannya. Lanjut nomor 18, salah satu contoh kewajiban di rumah adalah titik-titik. Kewajiban. Nah, di sini awas jangan tertukar ya. Kewajiban. Mendapatkan perhatian. Kalau mendapat itu adalah hak, bukan kewajiban. Berarti salah ya. Kita cek yang B, membantu pekerjaan orang tua. Nah, ini kewajiban anak di rumah, membantu pekerjaan orang tua, membantu cuci piring, membantu menyapu, membantu mengepel, ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah kewajiban anak di rumah ya. Kalau yang C, mendapatkan kasih sayang, ini adalah hak ya, hak anak di rumah. Kalau yang D, mendapat nilai bagus, ini adalah hak di sekolah. Berarti yang termasuk kewajiban di rumah adalah membantu pekerjaan orang tua. B. Oke, nomor 19. Jika ada yang tidak melaksanakan kewajiban di sekolah, maka tindakan kita adalah titik-titik. A. Melindunginya. B. Melaporkan pada guru. C. Menasehatinya. D. Memukulnya. Nah, yang benar itu yang mana ya? Kalau memukul ya sudah jelas salah ya. Ya, sudah ada yang salah, maka masa kita harus apa namanya, melakukan kesalahan juga dengan memukul teman kita ya. Itu salah ya. Nah, kewajiban kita bagaimana? Nah, ketika ada teman yang tidak melaksanakan kewajiban. Nah, yang benar itu adalah tindakannya menasehatinya. Ya, menasehatinya. Nah, jawabannya adalah C. Kalau melaporkan kepada guru ini benar, tetapi yang sebelum dilaporkan kepada guru ya kita nasihati dulu. Ya, kalau kita tidak bisa menasehati, baru kita laporkan kepada guru. Ya, jadi jawabannya adalah C yang tepat, menasehatinya. Oke, lanjut nomor 20. Melaksanakan piket kelas merupakan kewajiban titik-titik di sekolah. Nah, kewajiban siapa nih? Ya, tentu kewajiban siswa, bukan penjaga sekolah. Ya, penjaga sekolah itu ya di halaman ya punya, kalau siswa di kelas. Akan tetapi menjaga kebersihan itu adalah hakikatnya semua yang ada di sekolah itu kewajiban yang menjaga. Kalau di kelas, yaitu terutama tugas siswa itu sendiri menjaga piket dengan cara piket ya. Oke, jadi jawabannya C, siswa. Nomor 21, contoh perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah titik-titik. Nah, energi cahaya menjadi energi listrik. Oke. A. Sinar matahari yang menyinari panel surya. Oke, ini benar ya. Oke, ini benar karena matahari ini energi cahaya ya. Sedangkan panel surya ya ini adalah energi listrik ya. Energi matahari berubah atau menjadi energi panel surya. Ya, di sini energi listrik. Nah, panel surya ini listrik ya. Nah, berarti sudah tepat jawabannya yang A ya. Oke, kalau yang B, aliran air yang memutar turbin dan menghidupkan generator. Nah, ini bukan ya. Ini bukan energi cahaya. Kalau air itu kan gerak ya. Gerak. Atau bisa disebut dengan kinetik ya. Kinetik kemudian berubah menjadi menghidupkan generator, ini bukan ya. Oke, kalau yang C, aliran listrik. Nah, aliran listrik ini udah listrik ya, sedangkan di sini yang pertama itu ada cahaya dulu. Listrik yang menghidupkan kipas angin, ini bukan, dari listrik berubah menjadi energi gerak ya. Kalau yang D, aliran listrik yang memanaskan pemagang roti, ini juga bukan. Ini kaitannya dengan listrik berubah menjadi energi panas atau kalor ya. Berarti sudah tepat yang A, dari sinar matahari kemudian menyinari panel surya.
Oke, lanjut nomor 22. Contoh sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Oke, dapat diperbaharui ya. Kita cek yang A, batu bara, uranium, dan minyak bumi. Nah, ini kalau hasil tambang itu tidak dapat diperbaharui. Kenapa? Karena lama-kelamaan akan habis. Berarti ini salah jawabannya. Ini tidak dapat diperbaharui ya. Kita cek yang B, minyak bumi, biogas, dan gas alam. Ini juga sama, hasil tambang. Minyak bumi, gas alam, ya ini tidak dapat diperbaharui. Berarti bukan ini jawabannya. Kita cek yang C, gas alam, batu bara, dan biosolar. Ini juga sama, hasil tambang. Ini tidak dapat diperbaharui. Berarti jawabannya adalah yang D, ini dapat diperbaharui. Air tidak akan habis, matahari tidak akan habis kecuali nanti hari akhir kiamat ya. Angin ini juga tidak akan habis ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 23. Berikut ini merupakan sumber energi alternatif, yaitu titik-titik. A, batu bara, minyak bumi. Sudah jelas ini bukan energi alternatif ya. Ini salah ya. Kalau batu bara, minyak bumi, panas bumi, udara. Betul, ini panas bumi dan udaranya sih termasuk ke dalam alternatif ya. Kalau batu bara dan minyak buminya salah, karena ini adalah hasil tambang, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, bukan energi alternatif ya. Berarti yang A salah. Yang B, angin, air, matahari, suhu. Suhu ini bukan energi alternatif, suhu bukan ya, tidak termasuk. Berarti yang B salah. Kalau yang C, air, angin, matahari, panas bumi. Nah, ini tepat. Ini tepat, termasuk energi alternatif. Baik itu air, bisa dimanfaatkan oleh kincir air, angin juga bisa dimanfaatkan oleh kincir angin, ya. Matahari bisa dimanfaatkan dirubah menjadi panel surya, panas bumi juga sama, ya. Berarti jawabannya adalah sudah jelas ini adalah energi alternatif yang C, ya. Oke, lanjut ke soal nomor 24. Perubahan energi yang terjadi pada televisi. Nah, televisi teman-teman tahu, televisi ini kan berarti ada listrik ya. Kalau tidak ada listrik ya tidak akan nyala. Berarti dari listrik ini adalah dari televisi ini listrik berubah menjadi energi cahaya dan bunyi ya. Kalau tidak ada listrik ya tidak akan nyala. Kalau tidak ada listrik ya tidak akan ada bunyi. Berarti jawabannya sudah jelas yang C, energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Di TV kan televisi itu ada cahaya, ada ya, masa TV gelap. Kalau TV gelap itu ya tidak nyala, berarti ya TV-nya rusak ya. Terus ada bunyinya, ada ya. Kalau tidak ada bunyi ya buat apa ditonton ya. Oke, berarti sudah jelas jawabannya yang C. Kalau yang A, energi listrik menjadi energi panas dan energi kimia. Ini bisa jadi setrika, itu kan dari listrik menjadi panas ya. Kalau yang B, energi kimia menjadi energi listrik. Nah, itu seperti baterai. Kalau ini ya baterai itu kan dari kimia ya, kemudian dirubah menjadi listrik. Atau juga aki ya, itu kan dari kimia dirubah menjadi energi listrik ya. Kalau yang D, energi cahaya menjadi energi bunyi dan listrik. Cahaya menjadi energi bunyi dan listrik. Apa itu kira-kira? Nah, ini belum tahu jawabannya nih. Ini dari cahaya menjadi energi bunyi. Barangkali teman-teman ada yang tahu apa nih? Contohnya dari cahaya menjadi energi bunyi. Ada tidak menurut teman-teman? Nanti kalau ada yang tahu jawabannya silakan diketik di kolom komentar ya. Oke. Berarti sudah jelas jawabannya, televisi itu adalah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi ya. Oke, lanjut soal nomor 25. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan di pantai adalah titik-titik. Nah, untuk melestarikan di pantai apa? A, membuat terasering di pegunungan ya. Sudah jelas ini terasering itu ya di pegunungan ya, di dataran tinggi. Terasering teman-teman tahu terasering? Terasering itu seperti kalau teman-teman tahu biasanya di pegunungan itu seperti tangga ya, sawahnya seperti tangga, semakin ke atas semakin naik sawahnya, jadi tidak datar semua atau tidak rata semua, tetapi seperti tangga. Nah, seperti itu namanya terasering ya. Kita cek yang B, membuat lubang biopori di pasir ya. Ini jelas salah. Membuat lubang biopori di pasir ini ya tidak akan jadi-jadi ya, ketika ada air pantai ke pantai ya, ini
akan ketutup lagi ya. Gali lubang tutup lubang namanya ya. Nah, berarti yang B salah ya, membuat lubang biopori ini bukan di pasir, akan tetapi di jalan, di tanah, ya, di taman. Kita cek yang C, menanam kembali pohon bakau. Nah, ini sudah, kalau ada jawaban bakau berarti itu yang tepat karena kaitannya dengan pantai ya. Jadi jawabannya adalah C. Kalau melakukan reboisasi pohon jati, ini bukan di pantai pohon jati ya. Di pantai itu adalah pohon atau tanaman bakau ya, C. Oke, lanjut nomor 26. Contoh bentuk penghematan energi adalah titik-titik. Oke, contoh penghematan energi yang mana nih? A. Membuat tas sekolah dari koran bekas. Ini bukan energi ya, tapi ini limbah kaitannya. Nah, berarti bukan yang A. Ini kaitannya dengan limbah, bukan energi. Kita cek yang B. Membuat kolase dari daun-daun kering. Ini juga sama, memanfaatkan limbah, daur ulang, bukan penghematan energi, salah ya. Kita cek yang C, menghasilkan biogas dan kotoran hewan ternak. Nah, ini termasuk ke dalam penghematan energi listrik. Ya. Kalau ngecek yang D, mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan panel surya. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah contoh penghematan energi ya. Nah, berarti jawabannya bentar, menghasilkan biogas dari kotoran hewan. Mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan panel surya. Yang ditanyakan adalah contoh bentuk penghematan energi. Yang benar itu adalah yang D ya. Jawabannya yang benar yang D ya. Mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan panel surya karena kaitannya dengan menghemat energi. Ya, menghemat energi. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah D ya, mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan panel surya. Bukan yang C ya. Ini yang C, menghasilkan biogas dari kotoran hewan ternak. Ini tidak tepat ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 27. Sumber daya alam berikut yang dapat diperbaharui, yaitu titik-titik. Nah, yang dapat diperbaharui. Kita cek yang A, emas, perak. Udah jelas ini adalah tidak dapat diperbaharui karena ini termasuk tambang ya. Batu bara, kapur, dan boksit ini juga salah. Ini tidak dapat diperbaharui. Tiram, mutiara, dan cumi-cumi. Nah, ini hewan semua nih. Nah, ini dapat diperbaharui. Jadi jawabannya adalah C, tiram, mutiara, dan cumi-cumi. Ya, kalau yang D, minyak bumi, gas alam, dan grafit, ini sudah jelas salah ya. Ini tidak dapat diperbaharui. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Oke, lanjut nomor 28. Perhatikan jenis-jenis sumber daya alam berikut. Oke, kita cek dulu jawabannya, pertanyaannya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang mana nih tidak dapat diperbaharui? Yang A, ayam. Satu, ayam ini dapat diperbaharui. Emas. Nah, ini kita simpen dulu emas. Ini kan tambang ya. Angin ini dapat diperbaharui. Minyak bumi. Nah, ini tambang tidak dapat diperbaharui. Tumbuhan ini dapat diperbaharui. Aluminium. Nah, ini tidak dapat diperbaharui. Berarti jawabannya adalah emas, minyak bumi, dan aluminium. 246. 246. C jawabannya. Oke ya. Lanjut nomor 29. Berikut yang bukan sumber daya alam yang terdapat di pantai dan di laut. Yang bukan. Oke, kita cek yang A. Pohon bakau, sudah jelas ini ada di pantai. Tanaman teh, ini ada di pegunungan. Berarti ini jawabannya. Karena yang ditanyakan adalah yang bukan sumber daya alam di pantai atau di laut. Kalau teh itu kan ya ada di pegunungan, dataran tinggi. Mutiara itu ada di kerang. Kerang ada di mana? Ada di laut. Tiram ada di laut. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang B, tanaman teh, karena ada di pegunungan, bukan di pantai atau di laut ya. Lanjut nomor 30. Pekebun teh merupakan jenis pekerjaan yang banyak dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di titik-titik. Ini IPS ya. Ini berarti kaitan dengan IPS. A, pantai. Sudah jelas salah ya, pekebun. Pantai salah. B, padang rumput. Ini juga salah ya. C, perkotaan. Ini juga salah. D, dataran tinggi. Nah, ini jawaban yang benar. D, di daerah dataran tinggi atau pegunungan ya. Oke, lanjut nomor 31.
Hasil pertanian yang dimanfaatkan untuk sumber bahan makanan pokok. Makanan pokok itu biasanya mengandung karbohidrat ya. Karbohidrat baik itu apa namanya beras itu dulu menjadi padi ya, padi, kemudian juga apalagi jagung, ya gandum, singkong, ya kemudian juga kalau makan setelah itu kentut terus itu apa namanya ubi ya, ubi itu kan biasanya orang makan ubi itu biasanya kentut terus ya, bom namanya itu ya. Nah, berarti jawabannya sudah jelas yang mana nih? Yang A ya, padi, singkong, ubi dan jagung. Ini karbohidrat semua nih. Ini makanan pokok ya. Kalau kunyit, lengkuas, jahe, temulawak ini apa namanya itu rempah-rempah ya, rempah-rempah. Jagung, kacang tanah, cabai, bawang merah. Ini cabai dan bawang merahnya bukan makanan pokok. Ya. Berarti yang C, yang B salah, yang D bawang putih, mangga ini juga bukan ya. Ini bukan makanan pokok. Jadi makanan pokok ini yang A ini mengandung karbohidrat semua nih ya. Oke, lanjut ke soal nomor 32. Bentuk kegiatan membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan adalah titik-titik. A. Mengumpulkan kotoran hewan ternak untuk membuat biogas. Ini salah ya. Salah, karena yang ditanyakan adalah bentuk kegiatan membatasi. Nah, membatasi. Ya. B. Menggunakan air secukupnya saat mencuci pakaian. Nah, ini membatasi berarti ya. Membatasinya dengan apa? Ya menggunakan air secukupnya. Berarti sudah jelas jawabannya yang B, ini membatasi. Kalau mengumpulkan kotoran hewan ini alternatif. Ya, bukan membatasi. Jadi jawabannya yang tepat yang B, menggunakan air secukupnya. Kalau yang C, mengganti atap rumah dengan panel surya, ini juga adalah alternatif, bukan membatasi ya. Kalau yang D, membuat kincir angin dari kayu bekas, ini juga adalah alternatif, bukan membatasi. Jadi jawabannya adalah yang B yang tepat ya. Menggunakan air secukupnya saat mencuci pakaian. Oke. Nomor 33. Notasi angka kelima adalah titik-titik. Nah, teman-teman harus tahu ya, harus hafal ya. Kalau tidak hafal harus balik lagi ke TK nih. Ya. Kita hitung bersama-sama menggunakan jari. Do, re, mi, fa, sol. Nah, berarti sol ya. Urutan kelima itu notasi angka adalah sol. Ya. Oke, lanjut nomor 34. Tanda cepat atau lambat suatu lagu dinyanyikan adalah disebut titik-titik. Nah, itu tempo ya. Berarti yang ada kata tempo yang C. Nah, ini ya, tanda tempo. Nah, cepat atau lambatnya suatu lagu itu adalah tempo. Ya, bisa cepat, bisa lambat, bisa sedang, itu adalah tempo ya. Oke, lanjut nomor terakhir 35. Notasi yang dikenal pada seni musik dibedakan menjadi titik-titik macam. Nah, notasi pada seni musik itu ada berapa macam? Satu, ada angka. Ya, ada notasi angka. Dua, ada notasi balok. Tiga, ada notasi gambar. Empat, ada notasi simbol. Berarti ada berapa? Ada empat. Ya, ada empat. Berarti jawabannya adalah B, 4. Oke, paham ya? Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan PAT, soal PAT untuk kelas 4. Sekali lagi buat teman-teman semua yang belum menonton pembahasan soal PAT, PAI, tema 6, tema 7, tema 8, matematika, silakan linknya ada di deskripsi. Kemudian juga share video ini dan video yang lainnya ke teman-teman yang lain, teman-teman dari yang nonton di sini atau bestie-bestinya ya, bisa disebut bestie ya, kan kebanyakan sekarang itu penyebutannya bestie katanya gitu ya. Silakan entah itu ke bestie atau siapa saja lah di share ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua naik kelas dengan nilainya yang bagus tentunya. Nilainya di atas AKM semua, 85, 80, di atas 80 semua mudah-mudahan ya. 80, 81, 82, 89, 90, 100 ya, amin ya rabbal alamin. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.